ini tuh bisa sampai kayak gini, bisa ramai ini. Dan sekarang kan banyak banget tren-tren kan, tren-tren anak muda, dari mulai tempat foto, tempat nongkrong, itu kan pasti tiap zamannya itu berbeda-beda kan. Nah, Blok M ini salah satu tempat yang ngikutin perkembangan zaman banget. Karena Blok M sendiri ini punya vibes, punya daya tariknya tersendiri, dari tempat nongkrongnya, untuk spot-spot fotonya, makanannya. Kalian pernah nyadar nggak sih kalau lagi buka sosial Instagram atau TikTok, yang pertama kali muncul tuh isinya foto booth di Blok M, yang kedua kuliner di Blok M, yang ketiga jalan-jalan di Blok M, bahkan sekedar ngopi-ngopi cantik pun harus di Blok M. Kayak ada satu pemikiran, emang harus ya nongkrong itu di Blok M. Padahal tempat ini bukan tempat baru, bahkan orang tua kita pun tahu kalau tempat ini sudah ada sejak lama. Tapi di beberapa tahun terakhir, tempat ini menjadi ramai dan banyak dikunjungi oleh semua kalangan anak muda. Halo semuanya, selamat datang di Inspirasi Podcast, podcast yang menginspirasi. Balik lagi sama aku, Echa, yang bakal nemenin kalian dengan obrolan seru, dan pastinya aku nggak sendirian. Aku punya narasumber yang yang sering banget merasakan hype-nya Blok M. Halo Kak, bisa dikenalin namanya siapa? Halo Kak Echa, halo guys, kenalin aku Dia Hayu, biasa dipanggil sama Dia. Halo Kak Dia, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik, Kak Echa sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah aku baik banget nih. Nah, di episode hari ini kita akan ngebahas tentang fenomena yang dikit-dikit ke Blok M. Masih banyak pertanyaan, kenapa sih tempat ini tuh menjadi pusat perhatian untuk banyak semua orang. Daripada penasaran, yuk dengerin podcast hari ini. Halo Kak, aku mau tanya nih, kalau Kakak tempat apa sih pertama kali muncul di otak Kakak nih untuk bertemu teman virtual, teman-teman Roblox atau teman-teman Kakak kuliah, itu tempat apa sih yang pertama kali muncul di dalam pikiran Kakak? Sebenarnya kalau misalkan ditanya kayak gitu ya, aku juga ngeliat dari segi kejauhan rumah teman-teman aku. Kalau misalkan teman-teman virtual aku ada yang dari Depok, Tangerang, atau Bogor, kita pasti bakalan milih untuk di Blok M sih, karena kan dia lokasinya strategis dan di tengah-tengah. Sebenarnya bukan di tengah-tengah yang bener-bener wilayahnya itu di tengah ya, tapi dia itu daerah atau lokasinya itu gampang banget dijangkau sama transportasi umum, kayak gitu Kak. Nah, pasti emang zaman sekarang tuh kalau apa-apa pasti adanya di Blok M, karena selain tempatnya yang strategis, tempatnya tuh juga gampang ditemuin, titiknya tuh banyak, terus aksesnya juga banyak kan. Kak, menurut Kakak tempat apa sih yang paling Kakak pikirin kalau lagi mau ketemu sama temen, mau ngobrol sama temen, bahkan kayak sekedar ngopi-ngopi tuh Kakak harus ke tempat yang seperti apa? Kalau aku tuh harus yang kayak bener-bener mudah banget dijangkau ya sama teman-teman aku yang bakalan ngumpul bareng sama aku. Jadi selain aku ngeliat gimana suasananya atau biasa dibilang vibes-nya lah sekarang, dan juga di mana lokasi rumah teman-teman aku, jadi aku pasti bakalan pilih Blok M. Karena Blok M ini nih kan di tengah-tengah ya, sebenarnya bukan di tengah-tengah yang bener-bener wilayahnya itu di tengah, tapi dia itu lokasinya gampang banget dijangkau sama transportasi umum. Jadi mau dari daerah manapun kalau ke Blok M itu tuh udah gampang banget sekarang aksesnya. Makanya yang terpikirkan sama aku kalau misalkan aku mau ketemu teman-teman virtual aku atau kayak mau sekedar reunian gitulah kan, harus yang kayak bener-bener ngerasain vibes-nya banget tuh. Aku pasti bakal pilih Blok M sih. Nah, menarik banget sih, karena Blok M tuh juga punya tempat tersendiri ya untuk kita bertemu sama teman-temannya. Iya, benar banget. Nah, menurut Kakak, kenapa sih sekarang fenomena ini tuh bisa sampai kayak gini, bisa seramai ini? Kalau menurut aku, kenapa Blok M bisa sampai seramai ini, itu karena Blok M yang pertama, tempatnya itu gampang banget dijangkau, kayak yang aku bilang, banyak banget transportasi umum sekarang yang
langsung menghubungkan dengan Blok M. Salah satunya juga ada kan transportasi umum kayak MRT yang langsung terhubung sama Taman Literasi di Iya, Blok M. itu benar banget. Iya, kayak gitu Kak. Berarti Blok M ini menjadi tempat titik di mana teman-teman kakak tuh bisa menjangkau gitu ya. Iya, benar banget. Jadi teman-teman aku pun yang rumahnya jauh jauh gitu nggak usah yang mikirin aduh harus kayak gimana ya ke tempat yang mau jadi titik kumpul kita. Kalau misalkan aku milihnya Blok M, mereka kan pasti nggak perlu pusing-pusing kan tuh gimana caranya kita ketemu Iya, gitu. ituin transportasi umumnya, Iya. ya kan. Nah, aku pernah denger nih, kayaknya di Blok M tuh ada yang jurusan Blok M sampai ke Bogor. Nah, itu bener gak sih? Iya itu bener banget Kak, sekarang itu beneran ada ya guys, kayak uh, jurusan Transjakarta dari Bogor ke Blok M. Jadi yang dari Bogor pun ya bisa aja cuma naik sekali loh guys. Langsung ke turun. Blok M dan Langsung juga dengan turun. harga yang Affordable banget. Cuma Iya. berapa kan 3.500 ya? Iya, sekitaran segitu. Guys. Tapi kalau kita flashback sedikit ya, Blok M itu dulu sangat sepi dan bisa dibilang tuh nggak seramai kayak sekarang. Banyak juga kios-kios yang tutup dan suasananya tuh kayak mencengkam gitu. Padahal dulu kawasan ini menjadi tempat suatu pusat perbelanjaan dan tempat nongkrong yang paling ikonik banget. Nah, bahkan pernah masuk nih Kak ke lagunya Denny Malik. Kakak tahu nggak itu? Denny Malik. Kayaknya belum kita kayaknya belum lahir deh guys itu guys. Iya sih. Bener banget. Nah, menurut kakak apa sih yang bikin comeback Blok M ini tuh berhasil bisa seramai sekarang? Nah, kalau menurut aku sendiri, kenapa Blok M berhasil comeback itu? Karena lokasi Blok M, nggak lokasi sih, daerah Blok M ini bener-bener ngikutin perkembangan zaman banget. Dan sekarang kan banyak banget tren-tren kan, tren-tren anak muda, dari mulai tempat foto, tempat nongkrong, itu kan pasti tiap zamannya itu berbeda-beda kan. Nah, Blok M ini salah satu tempat yang ngikutin perkembangan zaman banget. Nah, sebenarnya Blok M ini juga keren loh, dia bisa ngikutin atau bisa survive dari perkembangan zaman. Jadinya tempat Blok M yang tadinya sepi bisa jadi rame itu karena dianya kan. Karena Blok M sendiri ini nih bisa ngikutin tren dan juga perkembangan zaman yang ada sampai sekarang. Aku setuju banget sih, karena tuh rasanya yang dicari anak muda tuh mulai dari tren, terus pengalamannya, bukan cuman kayak tempat yang mahal atau mewah aja kan. Nah, yang dicari anak muda itu bisa dibilang pengalaman gak sih Kak? Iya. Pengalaman yang dicari, experience-nya gimana, ya kan? Pengalaman itu tuh membekas banget sih, makanya orang-orang tuh lebih suka kayak tempat-tempat yang ninggalin memori. Bener banget, ngomong-ngomong soal pengalaman nih, salah satu yang sering disebut orang ketika ke Blok M adalah aksesnya. Sekarang tuh banyak orang justru naik MRT, bukan karena terpaksa, tapi karena emang nyaman aja. Nah, menurut kakak, seberapa besar sih pengaruh transportasi umum terhadap maraknya ramai Blok M ini? Menurut aku ya, transportasi umum itu sengaruh itu tau guys, sama ramenya atau populer Blok M sampai sekarang ini. Karena transportasi umum itu kan bisa dijangkau sama semua kalangan. Iya, bener banget. Dan juga itu tuh udah bisa jarak jauh. Bahkan sampai yang tadi aku bilang, Bogor sampai Blok M. Iya, bener. Dan bisa diakses sama semua kalangan. Iya. Jadi, yang sering banget nih main ke Blok M itu kan anak-anak remaja atau Gen Z yang dimana titel mereka itu sebagai mahasiswa atau pelajar. Nah, mereka ini kan pasti punya budget yang terbatas ya kalau buat main atau nongkrong kayak gitu. Jadi, mereka itu bakalan milih pasti bakalan milih transportasi umum. Karena aku sendiri pun, aku pasti bakalan milih transportasi umum kalau misalkan jauh. Jadi, nanti kita tuh uangnya nggak akan habis buat transportasinya aja. Bisa buat nongkrong, bisa buat makan, bisa buat foto-foto, bisa buat jajan di Blok M ya, Kak. Benar. Tapi emang iya sih, karena budgetnya mahasiswa tuh bisa dibilang cukup terbatas banget untuk sekedar healing atau pergi main. Nah, pasti
bakalan ada batasnya juga kan. Tapi sayang juga nggak sih kalau misalkan ke Blok M tuh cuman naik motor kayak jauh banget. Mendingan pakai Iya. transportasi umum Jujur gitu iya. kan, memanfaatkan yang ada. Iya, Bener setuju. banget. Nah, kalau misalkan turun dari MRT, biasanya kan ini orang-orang langsung pada ke Taman Literasi nih. Dan menurut aku ini salah satu daya yang menarik untuk ke sana karena di sana tuh ada ruangan publik yang nyaman, gratis dan bisa diakses untuk semua orang dan gak harus bayar apa-apa dan beli apa-apa karena cuma ngobrol aja di sana bisa. Nah, menurut kakak Taman Literasi bisa disukai banyak orang karena apa? Karena yang tadi kakak bilang nih, udah gratis, tempatnya enak. Terus misalnya juga kalau misalkan kita mau beli-beli sesuatu, banyak buat makanan atau minuman. Atau kalau misalkan kita mau healing, tapi sekedar ngobrol aja sama teman, jalan-jalan biasa aja sama teman, kita bisa loh kayak jadiin Taman Literasi itu spot nongkrong kita. Jadi kita nggak perlu beli apa-apa, meskipun di sana ada buat makanan atau minuman, kita nggak harus beli guys. Jadi kayak nongkrong di sana aja tuh bisa kak. Berarti kayak kita datang ke sana buat ngobrol sama bawa bekal juga istilahnya tuh kayak camping lah. Iya, boleh ya boleh Kak? sih, boleh banget. Biasanya tuh kalau misalkan mau kayak gitu, mereka datangnya dari sore ke malam. Karena kan kalau siang panas ya. Oh, biar ngerasain vibe-nya juga Iya, nggak sih biar sih? kerasa banget Ya. juga. Jadi enak juga kan kita camping, makan, ngobrol-ngobrol sambil ngeliatin orang lalu lalang. Bener kayak gitu. banget. Aku juga suka sih sama konsep yang dibuat Taman Literasi itu. Kadang orang cuman butuh tempat buat ngobrol, nggak harus selalu tempat mewah kayak kafe dan lain-lain. Nah, bahkan menurutku ngobrol 2 jam di Taman Literasi sambil ngeliatin orang-orang lalu lalang, itu bisa menjadi pengalaman yang baik nggak sih? Iya, karena nih guys, di pengalaman aku ya, tempat nongkrong itu sebenarnya nggak penting. Yang penting itu teman ngobrolnya. Bener Jadi banget. kalau misalkan kita mau nongkrong di mall, di coffee shop yang bener-bener harganya bener-bener over banget banget. gitu ya. Tapi temen ngobrolnya nggak Nggak asik, enak. itu sayang banget. Sayang banget guys. Jadi mendingan kita tuh ngobrol di Taman Literasi tanpa ngeluarin uang, tapi temennya asik banget diajak ngobrol. Itu momennya bener-bener dapet banget guys. Pas banget nggak sih itu momennya tuh? Benar, pas banget momennya. Karena orang itu kan pasti bakalan selalu ingat sama pengalaman, memori gitu. Iya, memori yang mengesankan. Iya, ya. mengesankan. Apalagi ngobrol sama teman-teman sampai malam, sampai nggak ingat waktu, tapi nggak di tempat yang mahal gitu. Nah, ngomongin soal Blok M, kalau ke Blok M tanpa kuliner tuh nggak afdol nggak sih, ya kan? Nah, karena aku tahu banget ke Blok M tuh teman-teman pada ke Blok M tuh karena kulinernya salah satunya. Mulai dari jajanan pinggiran, UMKM, bahkan ada tempat yang legendaris banget. Nah, menurut kakak, tempat makan yang pertama di otak kakak yang muncul tuh apa sih? Sebenarnya ya, tempat makan yang muncul pertama kali di otak aku itu bukan yang benar-benar orang-orang suka banget juga. Jadi selera orang kan beda-beda ya guys. Cuman aku itu prefer ke ada satu spot yang namanya Pusat Jajanan Serba Ada atau biasa orang-orang bilang itu Pujasera. Tahu nggak sih kak, kemarin, oh ya aku sempat mau cerita sedikit boleh ya? Boleh dong. Jadi kemarin aku tuh sempat nyobain bakmi yang lagi viral itu di Pujasera, kakak tahu gak sih? Bakmi khas Jaksel bukan sih? Iya benar. Yang kata rame banget, yang ngantrinya panjang. Iya, sumpah sengantri itu kemarin aku beli. Jadi kan aku kira mie-nya itu tuh dia kayak mie biasa kan, tapi ternyata dia tuh banyak variannya kak. Jadi dengan harga yang affordable, variannya banyak, terus porsinya juga oke, itu bener-bener oke banget sih ada di Pujasera. Makanya aku suka ke Pujasera guys, karena banyak banget makanan-makanan lokal atau banyak banget cemilan-cemilan yang baru, yang lagi tren juga ada dengan harga yang affordable itu ada di Pujasera. Berarti di Pujasera itu isinya banyak ragam kuliner ya kak, mulai dari yang tren kayak Dubai Cuy ya kan, banyak banget itu. Karena emang iya sih itu jadi salah satu tempat paling ikonik banget karena selain harganya murah, terus porsinya juga pas dan suasana di Pujasera tuh bikin kayak khas banget
ke Blok M. Iya Bener benar. banget. Soalnya dia kan ada di gedung Blok M Square-nya kan. Blok M Square kan udah lama kan, jadi Iya. kerasa banget tuh Blok M-nya deh. Hmm. Udah gitu Pujasera tuh nggak panas guys. Jadi kayak meskipun dia lokasinya tuh di bawah kan, di bawah Blok M Square, Iya. tapi dia tuh nggak panas. Yang aku suka tuh itu. Selain kawasan kulineran, sekarang Blok M juga identik sama coffee shop dan photo box yang unik-unik. Ada yang konsepnya retro, terus ada yang estetik, bahkan yang berbagai macam lah ya Kak. Kakak Benar. pasti tahu dong. Tahu banget dong. Nah, menurut Kakak, kenapa sih kombinasi coffee shop ini sama photo box ini cocok banget untuk anak muda zaman sekarang? Yang aku rasain ya, kombinasi antara coffee shop sama photo box itu benar-benar kombinasi yang oke. Karena orang kalau ke coffee shop itu kan gak cuma nongkrong sama Iya, nggak jelas, doang iya kan. benar. Pasti mereka bakalan foto-foto tuh. Nah, tapi kalau misalkan mereka ke coffee shopnya bareng teman-teman, tapi posisinya nggak bawa tripod, nah mau minta tolong, misalkan mereka mau foto bareng gitu, nah mau minta tolong baristanya takut lagi dia sibuk atau enggak dia mau minta tolong tapi nggak enak. Jadi dengan ada photo box nih, mereka nggak usah perlu orang lain loh buat fotoin mereka. Udah gitu kan di coffee shop ini kan juga pasti ada, setiap coffee shop itu ada konsepnya masing-masing kan. Iya benar. Jadi kalau misalkan ada orang yang suka genre retro yang tadi kakak bilang, terus di coffee shopnya itu ada photo box retro juga, karena kan udah pasti foto boxnya itu ngikut sama konsep coffee shopnya kan. Jadi mereka nih bisa ngerasain gak cuman vibes retronya aja, cuman mereka juga bisa foto-foto dengan latar yang retro kayak gitu. Bener banget sih Kak, karena sekarang tuh nongkrong bukan cuma soal makan, minum, atau yaping yang gak jelas, karena di sana itu kita juga bisa mengabadikan momen bersama teman-teman kita. Terus kita juga bisa membawa cerita yang menarik biar dibawa pulang, ya kan? Kita harus ninggalin kesan yang menarik, yang bagus. Kadang orang datang ke satu tempat karena penasaran, tapi akhirnya betah karena suasananya. Bener gak nih? Bener banget, sumpah. Emang suasana atau biasa dibilang vibe sekarang itu sengaruh itu tahu guys sama ketertarikan kita akan tempat itu. Bener. Nah aku juga lihat ada satu hal yang unik banget di Blok M. Nah, aktivitas yang beragam, mulai dari datang buat ngopi, terus ada yang hunting buat makanan, terus ada lagi yang datang foto-foto. Nah, menurut kakak, apakah ini yang menjadi Blok M terasa hidup kembali? Iya, menurut aku kenapa Blok M terus hidup atau tetap hidup gitu kan? Karena Blok M sendiri nih juga punya istilah yang kayak dia tuh aktif sampai 24 jam. Kenapa aktif sampai 24 jam? Karena dia itu bisa dibilang salah satu pusatnya anak-anak remaja zaman sekarang kan buat tempat nongkrong. Jadi dari pagi nih misalkan sampai malam gitu, malamnya jam tujuan itu tuh kulinernya nggak berhenti guys, non-stop ya Kak? Justru banyak banget toko-toko yang baru buka. Jadi ada orang baru nih tahu deh. pulang kerja dia tuh lapar kan misal, tapi kayak pulangnya malam dan pasti bingung kan mau cari makan di mana. Iya. Dan kalau misalkan rumahnya di Jaksel itu dia udah pasti deh pilihnya Blok M, karena Blok M tuh ada salah satu spot makanan yang buka sampai 24 jam. Jadi benar-benar sampai subuh dia buka Kak. Makanya itu aku jujur agree sama statement yang bilang Blok M tuh daerah yang benar-benar hidup banget gitu. Hidupnya tuh berjalan terus ya. Iya, berjalan terus dia. Non-stop banget. Mau malam, mau pagi, mau sore pasti ada aja aktivitasnya Kak. Berarti kayak kesana tuh kayak nggak ada aturan harus begini begitu ya? Iya nggak ada dong. Kita tuh benar-benar nggak ngikutin kiblat atau apapun ya. Kita benar-benar kalau ke Blok M ya ke Blok M aja, terserah mau ngapain. Jadi nggak ada yang. Jadi kalau misalkan ada yang bilang nih, ih ke Blok M kok nggak gini, kok ke Blok M tapi nggak afdol kalau nggak gini gitu. Itu terserah ya guys. Karena Blok M ini kan jujur yang aku suka dari Blok M juga, dia tuh banyak banget orang-orang yang udah
apa ya, bisa dibilang open minded. Jadi setara fashion pun mereka juga terserah mereka, terbuka gitu. Banyak banget orang-orang yang berpakaian bebas atau misalkan berpakaian seperti sesuai sesuai ekspresi ekspresi mereka mereka sendiri kayak gitu. tanpa harus mengikuti satu sama lain. Iya, dan ya juga kan? tanpa harus takut dijudge loh guys. Benar banget. Jadi kalian nih kalau mau ke Blok M terus pakai kostum cosplay di Jepangan gitu, yang kayak anime-anime gitu, nggak apa-apa tahu, justru banyak nanti kalian malah ketemu sama teman baru. Ya. Jadi orang-orang yang di sana tuh bisa berekspresi dengan ekspresi mereka sendiri tanpa harus dijudge satu sama lain. Iya, tanpa harus ngejudge satu sama lain. Nah, aku mau bahas nih sedikit FOMO. Kakak tahu kan FOMO apa? Oke, aku tahu banget lagi tuh. Nah, karena jujur aja nih, banyak orang yang datang ke Blok M itu karena FOMO. Karena kayak ngelihat temennya nih, aduh aku udah ke Blok M nih, aku harus ke Blok M. Nah, menurut kakak, fenomena ramainya Blok M ini karena FOMO atau emang karena punya daya tarik sendiri? Oke, kalau untuk ini aku izin ambil dari dua perspektif ya Kak. Oke, boleh Jadi banget. yang pertama aku mau bahas soal perspektif yang kakak bilang FOMO ini. Jadi menurut aku gak memungkinkan juga ya, sebenarnya bukan gak memungkinkan juga, gak mungkin orang itu ke Blok M gak ikut-ikutan gitu, pasti mereka ikut-ikutan temennya, karena kan mereka dengan ngelihat SD temennya jadi tahu ya, jadi tertarik banget ini di mana ya gitu. Iya, jadi orang-orang yang FOMO nih pasti juga ada gitu buat kesana, tapi orang-orang yang FOMO ini juga nguntungin Blok M dong. Iya bener banget, jadi kesana gitu, jadi rame tuh Blok M. Iya. Nah terus perspektif yang kedua aku mau ambil, jadi ada juga ya orang-orang yang ke Blok M karena emang dia tuh suka banget nge-explore tempat-tempat baru. Jadi kayak tanpa harus ngelihat SD temennya nih, itu orang tuh pasti bakalan ngejelajah suatu tempat, bahkan mereka nggak punya tujuan pun gitu. Berarti kayak ini ya, kayak aduh aku misalkan ada tempat coffee shop atau tempat nongkrong yang bisa dibilang nyaman buat dia, jadi kayak dia kesana terus ya kan. Jadi dia tuh ke satu tempat itu tuh tanpa ada tujuan khusus gitu. Iya. Emang ada orang-orang yang kayak gitu. Nah, kenapa orang-orang yang kayak gitu biasanya bakalan milih daerah-daerah Blok M? Karena Blok M sendiri ini punya vibes, punya daya tariknya tersendiri, dari tempat nongkrongnya, spot-spot fotonya, makanannya, juga makanannya itu beragam banget, dari berbagai negara ya, banyak juga. Banyak banget. Iya, ada bar dari Jepang, kayak terus Korea sih. Iya, terus ada makanan Tiongkok juga di sana. Pokoknya banyak banget ya ada di sana di Blok M itu. Oke, aku setuju banget nih sama statement kakak yang mungkin FOMO bisa dibilang jadi pintu masuknya. Tapi itu bisa balik lagi ke orangnya masing-masing ya guys. Kadang orang datang ke satu tempat karena penasaran, tapi akhirnya tuh betah karena suasananya. Jadi suasana nih di Blok M emang bener-bener beda banget. Kalian harus ngerasain vibes-nya, mau di siang, mau di sore, mau di malam, itu tuh pasti vibes-nya bener-bener terasa banget ya, beda banget. Dan menurut aku ya, dengan daya tariknya Blok M ini nih, pasti banyak banget memori dari orang-orang yang mereka bikin. Jadinya mereka tuh mau balik lagi ke tempat itu. Bener banget sih. Udah nggak terasa nih obrolan kita udah lagi seru-serunya malah udahan. Yang dari tadi awalnya kita ngebahas kenapa sih semua orang harus ke Blok M, ternyata kita jadi ngobrol tentang ruang publik, transportasi, budaya nongkrong, dan sampai bagaimana anak muda mencari pengalaman. Kalau ditarik dari kesimpulannya, mungkin yang bikin Blok M ramai itu bukan karena tempatnya, tapi karena Blok M berhasil menjadi kawasan yang terbuka, yang nyaman untuk kalangan anak muda, mulai dari kulinernya, transportasinya yang gampang, bahkan sampai ada tempat refreshing yang murah, gratis, ya kan, yang enak banget. Jadi Blok M ini kan juga bisa jadi spot kalau misalkan mau healing, tapi kita juga mau irit. Iya, benar banget.
Jadi kalau sekarang ada yang bilang dikit-dikit ke Blok M itu bukan karena FOMO ya guys. Iya, bukan karena FOMO. Jadi semua ini tuh nggak tentang FOMO tau guys. Nah, Emang Blok M-nya aja punya daya tarik bener tersendiri. banget. Mungkin alasannya karena dia punya tempat di mana dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri di Blok M itu. Benar, aku setuju sih sama statementnya Kakak Eca. Terima kasih ya Kak Dia atas semua sharingnya pada hari ini. Sama-sama Kak Eca. Oke, segitu aja pembahasan kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa merasakan hype-nya Blok M dari kita berdua ya. Terima kasih sudah mendengarkan Inspirasi Podcast. Aku Eca dan Kak Dia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.